Halo, berjumpa lagi bersama Kunto Adiwibowo dan kali ini dalam seri mata kuliah metode survei kita akan membahas soal validitas. Salah satu indikator dari kualitas pengukuran yang kita lakukan dalam penelitian. Oke, mari kita bahas. Pertama, apa itu pengukuran? Pengukuran itu menyematkan angka kepada atribut dari sebuah konsep dan angka tersebut harus benar-benar sesuai dengan atribut kuantitatif dari objek atau konsep yang sedang diteliti. Oke, ini menurut Hayes 2005. Contohnya, ketika saya meneliti tentang sikap seseorang, maka saya akan menyematkan angka terhadap sikap itu. Apakah sikapnya tinggi atau rendah? Oke. Lalu kemudian dalam kuantitatif, penelitian kuantitatif ada beberapa jenis pengukuran. Yang pertama adalah survei. Oke. Survei ini sifatnya self-report. Responden melaporkan sendiri. Nah, kelemahannya sangat mungkin responden bohong atau mungkin lupa, dia mungkin jujur lupa, dan ini akan berakibat pada laporan yang tidak akurat. Tapi sampai saat ini survei merupakan jenis pengukuran yang paling banyak dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Karena apa? Banyak hal, misalnya bicara soal motif, gitu kan. Motif tidak bisa kita amati. Mau tidak mau kita harus bertanya kepada orang itu tentang motif dia. Oke. Dan survei adalah jenis pengukuran yang paling sesuai untuk itu. Yang kedua adalah observasi. Observasi sifatnya unobtrusive atau tidak terhalangi. Akan akurat kalau yang diukur adalah perilaku seseorang. Jadi kita tahu, kita bisa mengamati apakah orang itu pakai masker setiap keluar rumah, ya kan? Itu kalau perilaku yang kita ukur. Tapi problemnya adalah ada banyak keterbatasan dari objek yang bisa kita amati, seperti tadi motif, atau pengetahuan, atau efikasi, atau proses psikologis yang kita tidak bisa amati secara empiris. Oke. Lalu yang ketiga ada analisis isi. Dalam penelitian komunikasi, pesan itu juga salah satu objek penelitian yang penting, ya kan? Dan kuantifikasi informasi dalam pesan itu kita jadikan alat pengukuran dalam bentuk analisis isi. Oke. Dan ini sangat akurat untuk mengukur pesan. Ya. Yang terakhir adalah data arsip. Ini sifatnya data sekunder. Ini bisa jadi data yang dikumpulkan oleh peneliti lain untuk tujuan lain, lalu kita gunakan dan kita analisis. Jadi ini jenis-jenis pengukuran kuantitatif dalam penelitian komunikasi biasanya. Nah, ketika kita membahas pengukuran, ada standar kualitas yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah validitas. Validitas berkenaan dengan apakah saya benar-benar mengukur apa yang ingin saya ukur atau conceptual error. Oke. Yang kedua adalah reliabilitas. Apakah alat ukur saya handal? Seberapa besar kesalahan numerik dalam alat ukur saya? Misalnya, saya ingin uh, mengukur tinggi badan saya. Oke. Kalau saya mengukur tinggi badan saya dengan timbangan, maka itu masalah validitas, ya kan? Timbangan seakurat apapun, sereliable apapun, sehandal apapun timbangannya, tapi kalau tidak mengukur apa yang ingin saya ukur, yaitu tinggi badan saya, maka hasil pengukurannya tidak valid. Oke. Misalnya, oke, dari timbangan itu keluar angka 80. Berarti tinggi badan saya 80 dong. Itu tidak valid. Sedangkan reliabilitas itu berkenaan dengan kehandalan alat ukur. Kalau pagi tadi saya mengukur berat badan saya di timbangan 80, terus habis sarapan, habis bikin PowerPoint ini, merekam video saya timbang lagi berat badan saya jadi 70, oh saya akan bikin syukuran gitu kan. Karena dalam waktu beberapa jam berat badan saya turun 10 kilo. Tapi itu sangat tidak mungkin. Jadi yang sangat mungkin terjadi adalah ada kesalahan dalam alat ukur saya sehingga dia tidak handal. Oke. Dia tidak bisa saya andalkan. Masa dalam waktu yang sangat singkat berat badan saya sudah turun 10 kilo.
berarti yang salah jelas timbangannya. Ini problem reliabilitas. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas soal validitas terlebih dahulu. Oke. Eh, Validitas pengukuran, kalau tadi atau dalam slide dalam video sebelumnya saya membahas tentang validitas penelitian. Kali ini lebih pada validitas pengukuran. Oke, atau dalam bahasa kerennya construct validity. Ada 4 macam validitas construct. Yang pertama adalah face validity. Oke, atau dalam definisinya impresi superficial gitu. Jadi kita bisa tahu, kita bisa lihat dari kata-katanya saja apakah alat ukur ini atau kuesioner ini memang menangkap konstruk atau konsep yang ingin diteliti. Oke. Yang kedua adalah content validity. Content validity sejauh mana ya kan apa alat ukur overlapping atau berkelindan atau bertindih dengan konsep yang akan diukur. Oke. Jadi di sini ini masalah representasi. Apakah alat ukur kita merepresentasikan konsep yang akan kita ambil atau kita ingin ketahui dari range, dari besarnya dan breadth ya kan? Dan ini biasanya kita pakai definisi-definisi tentang konsep itu atau pakai opini ahli. Oke. Lalu yang ketiga adalah criterion validity. Itu sejauh mana alat ukur atau hasil pengukuran kita dengan alat ukur tertentu berhubungan atau menjelaskan sebuah kriteria tertentu. Oke, kriteria ini bisa konsep yang lain atau bisa behavior atau perilaku. Misalnya, apakah eh, agresivitas, konsep saya atau alat ukur saya tentang agresivitas memprediksi perilaku yang agresif, kan itu, ya kan? Kalau dia memprediksi perilaku yang agresif, berarti alat ukur saya criterion validity-nya bagus. Oke. Dan yang keempat adalah convergent atau discriminant validity. Oke. Jadi sejauh mana alat ukur kita tentang sebuah konsep atau konstruk itu berhubungan dengan konsep yang lain yang secara teoritis ya kan memang berhubungan gitu. Oke. Jadi misalnya konsep antara cinta dengan tertarik gitu kan. Itu berhubungan tapi nggak sama ya kan. Dan kalau saya bikin alat ukur cinta, kemudian saya juga bikin punya alat ukur tertarik dari teori yang lain, dari peneliti yang lain, kemudian hasilnya ternyata berkorelasi, walaupun tidak boleh terlalu besar, tapi berkorelasi sedang misalnya, maka ini sudah masuk ke convergent atau discriminant validity. Saya akan jelaskan lebih detail. Yang pertama, face validity. Oke, ada dua pertanyaan ini. Yang pertama, menurut saya validitas berkaitan dengan conceptual error. Jawabannya sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Lalu yang kedua, validitas terkait dengan jenis kesalahan apa? Kan itu. Jawaban pertama numerical error, dua conceptual error, tiga sampling error, empat type 2 error. Oke. Dari sini Anda bisa secara intuitif tahu bahwa oke, kalau saya mau mengukur pengetahuan Anda terkait dengan validitas, maka alat ukur yang sesuai adalah alat ukur nomor 2, bukan nomor 1. Karena nomor 1 ada kata menurut saya. Kalau menurut Anda ya apapun jawaban Anda nggak salah dong. Itu sikap Anda gitu. Oke. Tapi kalau pengetahuan selalu ada pengetahuan yang true dan ada pengetahuan yang false atau salah gitu ya. Dan alat ukur nomor 2 lebih valid daripada alat ukur yang nomor 1. Ini contoh face validity. Di dalam content validity atau seberapa berhimpitan antara konsep
dan alat ukur terkait dengan depth and breadth-nya, itu ada 3 cara yang biasanya dilakukan. Yang pertama, literatur review. Oke, ini memeriksa konsep, definisi, dan operasionalisasi bahkan alat ukur dari penelitian terdahulu yang pernah meneliti konsep yang sama. Oke, dan ini yang paling aman dilakukan oleh peneliti pemula. Oke, jangan bikin sendiri karena bikin penggaris sendiri lebih susah daripada beli penggaris. Jadi istilahnya beli aja penggaris lewat literatur review. Bahkan itu nggak bayar kok gitu. Lalu yang kedua, expert opinion. Ini biasanya kita lakukan FGD dengan ahli tentang operasionalisasi dan pengukuran konsep yang ingin kita ukur. Oke. Nanti expert akan memberikan opininya tentang itu harusnya diukurnya begini. Jadi dimensinya harusnya ini gitu. Ini expert opinion, terutama ketika belum pernah ada konsep ini belum pernah diukur dengan cara pengukuran tertentu yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, ini metode yang paling empiris, faktor analisis. Pakai statistik, ya kan? Kita tes kuesionernya, lalu kita analisis dengan faktor analisis ini untuk memeriksa apakah butir-butirnya memadai dan apakah dimensinya itu tepat seperti di dalam teori, faktornya tepat seperti di dalam teori. Jangan-jangan miss gitu. Ini 3 cara yang biasanya dilakukan untuk menguji validitas ya, di content validity. Lalu ada juga criterion validity tadi. Ada 2 macam criterion validity. Yang pertama concurrent validity. Di sini hasil pengukuran sebuah instrumen menunjukkan hasil yang sama dengan hasil pengukuran instrumen lain yang mengukur konsep yang sama. Jadi misalnya ada 2 instrumen, 2 macam kuesioner. Jadi kuesioner yang pertama memeriksa efikasi politik, itu dari si A. Lalu saya bikin sendiri eh, kuesioner efikasi politik. Oke. Dan ketika ini diujikan dua-duanya, ya kan, harusnya pada orang yang sama harusnya skornya tidak terpaut jauh. Oke. Skornya harusnya juga relatif sama. Ya kan, contohnya tadi seorang pemalu yang memiliki skor tinggi pada alat ukur perasaan malu pada kuesioner Anda juga akan memiliki skor yang tinggi pada alat ukur yang mengukur perasaan malu lainnya, ya, dari si siapa gitu misalnya. Walaupun butir pertanyaannya berbeda. Ini concurrent validity. Sedangkan yang kedua adalah predictive validity. Di sini sejauh mana hasil pengukuran sebuah konsep memprediksi perilaku yang secara teoritis dapat diprediksi oleh konsep tersebut. Contohnya, mahasiswa yang memiliki skor tinggi pada instrumen efikasi politik yang saya buat, misalnya, akan lebih sering berpartisipasi politik dibandingkan mahasiswa yang memiliki skor efikasi politik yang rendah. Dan itu harus bisa saya buktikan misalnya dengan eksperimen atau dengan survei yang lebih ketat. Oke. Dan ini adalah criterion validity. Yang terakhir adalah convergent atau discriminant validity. Ini sebenarnya hampir sama dan tinggal dibalik saja. Kalau convergent sedekat apa, ya kan? Kalau discriminant sejauh apa atau seberbeda apa, ya kan? Dan intinya adalah korelasi, ya kan? Alat ukur dari 2 konsep yang secara teoritis berhubungan. Entah itu hubungannya dekat atau hubungannya jauh. Nanti kita cek dengan korelasi apakah hasil dari alat ukur A dengan alat ukur B, ya kan? Yang satu misalnya mengukur cinta, yang lainnya mengukur benci, sejauh apa korelasinya? Atau benar-benar berbalik, yang satu korelasi bahwa iya berkorelasi, tapi korelasinya terbalik misalnya. Semakin tinggi cinta, maka semakin rendah benci. Gitu. Itu discriminant validity. Kalau convergent validity, apakah sedekat apa gitu, ya kan? Alat ukur cinta dengan alat ukur suka, ya kan? Dan di sini mungkin korelasinya sedang, kan? Bahwa cinta berkorelasi sedang dengan suka secara teoritis. Gitu.
Dan ini harus, alat ukur kita harus juga memenuhi apa yang dikatakan oleh teori. Dan ini biasanya juga dilakukan dengan cara non-group method. Alat ukur yang sama ini juga bisa dengan alat ukur yang sama diujikan pada dua kelompok responden yang jelas memiliki atribut yang berbeda. Gitu. Sesuai dengan fokus pengukuran instrumen, ya kan? Yang satu saya kasih ke orang-orang yang introvert, yang satu saya kasih ke orang ekstrovert, dan ini alat ukur ya tadi tentang perasaan malu mengungkapkan atau berkomunikasi dengan orang lain, ya kan? Harusnya alat ukur ini akan diskriminan, akan berbeda, ya kan? Dari hasil dua kelompok yang berbeda. Oke, itu dia tentang validitas pengukuran. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Bye.